Siang teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada siang hari ini udara sangat panas. Bunda Channel berada di objek wisata Betukuwu di Desa Kuwu, Kecamatan Kratinan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, akan mengupas tuntas tentang kisah Joko Ngelilung dan sejarah Betukuwu. Nah, teman-teman, mari kita kunjungi dan kita telusuri bagaimana tentang kisah Joko Ngelilung, agar tidak ketinggalan dengan informasi yang terbaru yang dikemas oleh Bunda Channel. Lalu tekan tanda subscribe, like, and comment. Terima kasih. Lebare luasnya niki sampun hektarnya 45 hektar. Wow, mantap. Data niki nggih bagi ditanduri tanaman pari jagung nggak bisa tumbuh, garing mati. Kenapa? Bawahnya mengandung garam. Kita tanam mati, ada pemerintah. Kalau sejarah niki zaman biyen niki ada ribuan tahun niki sejarah zaman biyen niku Aji Joko. Aji Joko niku bertarung sama musuh berat yang namanya Dewata Cengkar. Boyo. Betukuwu merupakan fenomena alam kawah lumpur. Nama Betukuwu yakni gabungan dari kata bleduk dalam bahasa Jawa yang artinya letupan, sedangkan kuwu maknanya adalah desa. Betukuwu terletak di Desa Kuwu, Kecamatan Kratinan, Kabupaten Grobogan, 28 km ke arah timur Kota Purwodadi, Jawa Tengah. Kawasan wisata yang secara geografis terletak di dataran rendah yang suhunya antara 28 sampai 36 derajat Celcius, yang menyajikan letupan gelombang lumpur besar yang mengeluarkan percikan air dan garam. Oleh masyarakat setempat, percikan air dan garam tadi dimanfaatkan untuk membuat garam dengan peralatan yang sederhana atau masih tradisional. Betukuwu merupakan salah satu objek wisata yang menarik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan, terutama pada saat hari-hari libur. Betukuwu bentuknya berupa telaga lumpur hangat yang luasnya kurang lebih 45 hektar. Ini sangat luas, teman-teman. Betukuwu sering muncul lumpur karena ada tekanan dari arus bawah. Lumpur yang disertai asap putih membumbung tinggi dengan suara letupan yang sangat keras. Di Betukuwu terdapat beberapa kawah. Kawah yang paling besar disebut Kawah Jakatua yang lokasinya di sisi sebelah timur. Sedangkan kawah yang paling kecil disebut Kawah Rorodeno yang lokasinya berada di sebelah barat. Karena keunikan Betukuwu itu, maka banyak masyarakat yang datang ingin tahu tentang asal-usul atau sejarah Betukuwu yang konon katanya identik dengan legenda Aji Saka. Kabupaten Grobogan pada zaman dulu, wilayah kabupatennya terletak di Purwodadi yang termasuk dalam area Kerajaan Medang Kamolan yang dipimpin oleh Raja Dewata Cengkar yang dikenal raja yang sangat kejam oleh masyarakat. Karena Raja Dewata Cengkar itu sering makan daging manusia, maka masyarakat di Medang Kamolan pada ketakutan, bahkan pada pindah keluar dari wilayah Kerajaan Medang Kamolan.
Pada akhirnya datanglah Adisaka, sosok pemuda yang berasal dari Jambudvipa atau India atau suku Saka, maka namanya Adisaka atau Raja Saka. Adisaka sangat prihatin dengan perilaku Dewata Cengkar yang dikenal sangat kejam itu. Karena kekesalan kelakuan Dewata Cengkar itu, akhirnya Adisaka menantang Raja Dewata Cengkar untuk bertanding adu kesaktian. Sebelum pertengkaran dimulai, Dewata Cengkar menjanjikan kepada Adisaka, jika Adisaka menang dalam pertarungan ini, maka separuh wilayah Medang Kamolan akan diberikan. Namun jika Adisaka kalah, maka tubuhnya akan menjadi santapannya. Adisaka pun menyanggupinya. Ia berpesan kepada Dewata Cengkar untuk mengubur tubuh Dewata Cengkar hanya selebar ikat kepala yang dipakainya. Lalu ikat kepala itu ditaruh di tanah. Anehnya teman-teman, ikat kepala tersebut melebar dan membuat lubang besar membelah tanah hingga Laut Selatan. Nah, dalam pertarungan sengit itu, Dewata Cengkar langsung tercebur di Laut Selatan dan berubah wujud menjadi buaya atau bajul putih, teman-teman. Sejarah legenda asal mula Betukuwu terus berlanjut. Akhirnya Adisaka menjadi raja penguasa di Medang Kamolan. Kemudian datanglah seekor naga raksasa yang bernama Jakalinglung. Dia mengaku sebagai anak dari Adisaka. Pada awalnya Adisaka menolak kehadiran Jakalinglung. Akan tetapi Adisaka mempunyai siasat untuk memanfaatkan naga tersebut. Adisaka mengakui kalau Jakalinglung sebagai anaknya, tetapi ada syaratnya. Jakalinglung diminta pergi ke Laut Selatan untuk membunuh Dewata Cengkar yang telah berubah menjadi buaya putih. Jakalinglung mendengar perintah sang Raja Adisaka tersebut tanpa berpikir panjang langsung menyanggupinya. Dalam perjalanan menuju pantai selatan oleh Adisaka, Jakalinglung dilarang melewati daratan. Dikhawatirkan masyarakat nantinya pada ketakutan, maka disuruh lewat di bawah tanah. Di dalam pertarungan antara Jakalinglung dengan Dewata Cengkar, Dewata Cengkar tidak mampu mengatasi kesaktian Jakalinglung. Akhirnya Dewata Cengkar dibunuh oleh Jakalinglung. Sebagai bukti bahwa Dewata Cengkar atau buaya putih telah dibunuh, maka Jakalinglung membawa rumput gerinting yang berwarna wulung dan air laut yang terasa asin diberikan kepada Adisaka sebagai bukti bahwa Dewata Cengkar telah terbunuh. Di dalam perjalanan pulang ke Medang Kamolan, sejak masih di tebing laut yang curam, mulai langsung merobos bumi. Karena perjalanan sudah dianggap cukup jauh, maka Jakalinglung menginginkan untuk melihat keadaan bumi. Jakalinglung beberapa kali mencoba muncul di permukaan bumi. Pertama kali muncul di desa Ngembak yang sekarang Purwodadi, kemudian muncul di desa Njono, kecamatan Tabangarjo yang sampai sekarang dikenal oleh masyarakat sebagai penghasil beleng.
Kemudian yang terakhir muncul di Desa Kuwu, Kecamatan Kratinan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Jagalinglung di Desa Kuwu melepas lelah karena kecapean dengan keajaiban alam yang membuat tubuh mengecil, akhirnya menjelma menjadi seorang anak kecil yang lumpuh, tidak punya daya atau tak berdaya lagi, teman-teman. Kemudian ditolong oleh seorang dukun bayi, kemudian dipijat, diurut hingga keadaan kesehatannya pulih kembali seperti semula. Kemudian Jagalinglung pamit melanjutkan perjalanan ke Medang Kamolan dengan menengok lubang yang digunakan keluar dari bumi pada waktu itu. Setelah sampai dekat lubang, Jagalinglung masuk ke dalam lubang lalu menjelma menjadi ular raksasa seperti semula. Nah, teman-teman, lubang-lubang tadi dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai jalan keluar Jagalinglung, kemudian mengeluarkan sebuah letupan lumpur yang keras hingga sampai sekarang. Nah, demikian teman-teman, asal-usul bentuk Kuwu dan kisah Jagalinglung yang telah dikemas oleh Buna Channel, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian sebagai akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Buna Channel di lain kesempatan. Terima kasih.